Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, namun support 7.500-an masih mampu dipertahankan. Penopang datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Beberapa sahamnya hari ini menguat signifikan jelang rilis rebalancing indeks MSCI di 7 Agustus di 2025. Sementara pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap usai naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya, di mana BBNI dan BBCA terkoreksi di 2 dan juga 1%. Pemberat juga datang dari saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Emiten pendatang baru ada CDIA hari ini juga melemah di atas 4%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX segesasong closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau dengan mengalami penguatan tipis di 0,17% di 7.528,978. Secara intraday indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.534,447. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan dan berbalik arah ke zona merah hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 7.502,011. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat pemirsa. Range waktu perdagangan pada pukul 10 hingga 11 pagi tadi, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau hingga menyentuh ke intraday tertingginya di 7.549,265. Namun beberapa menit pasca penutupan perdagangan di sesi pertama, bahkan di posisi penutupan sesi pertama, indeks harga saham gabungan berbalik kembali ke zona merah, melemah tipis tadi di 0,01% di penutupan sesi pertama. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan lebih dominan mengalami penguatan, meskipun belum mampu untuk mendekati kembali level intraday tertinggi hari ini di 7.549. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari saham-saham grup Prayogo Pangestu ada cuan melesat di 8,62% di 1.575. Kemudian juga ada brand hari ini menguat di 3,18% di 7.300. Sementara posisi dari saham cuan hari ini juga menguat tadi di 8,62%. Untuk PTRO maksud kami dalam hal ini, hari ini juga mengalami penguatan di 4,60% di 3.640 jelang rilis rebalancing indeks MSCI di besok ini 7 Agustus di 2025. Dari barang baku hari ini juga ikut menjadi penopang pemirsa. BRMS melesat di 10% di Rp462 per saham. Antam juga menguat di 4,2% di 3.070. Kemudian beberapa saham produsen emas lainnya, saya akan coba cek juga. Ada Harta, hari ini juga melesat di 7,52% di 715. Kemudian PSAB, kita akan coba cek juga, melesat di 5,50% di Rp422 per sahamnya. Kemudian beberapa saham, ya dari sektor teknologi hari ini ada WiFi menguat di 1,48% di 2.750. Pemberat datang dari CDIA hari ini melemah di 3,65% di 1.715. BBCA tertekan cukup dalam di 1,48%, 8.300 pemberat utama hari ini. Sementara BBNI hari ini juga melemah di 2,61% di Rp4.110 per saham. BBRI melemah di 0,53% di Rp3.720 per saham. Sementara MBMA hari ini melemah di atas 4% di 482. Pemberat juga datang dari Telkom. Hari ini melemah di 0,99% dan masih mampu bertahan di atas level 3.000-an. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari internasional hingga domestik. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Donald Trump mengatakan tarif untuk impor semikonduktor dan farmasi akan diumumkan pekan depan. Trump memastikan akan menerapkan tarif awal yang kecil untuk obat-obatan, namun maksimal 1,5 tahun tarif akan naik menjadi 150% dan kemudian menjadi 250% sebagai strategi obat-obatan diproduksi di Amerika. Tidak hanya itu, Trump menyatakan akan mengumumkan rencana pengenaan tarif baru terhadap semikonduktor dan chip karena ingin produksi chip dilakukan di Amerika. Tidak merinci berapa besaran tarif, Trump memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Amerika Serikat merilis beberapa data ekonomi terbaru di Senin waktu setempat. Defisit perdagangan menyempit menjadi 60,2 miliar dolar Amerika di Juni 2025, merupakan yang terendah sejak September 2023. Sementara itu data PMI Composite Global S&P Amerika naik menjadi 55,1 di Juli 2025, melampaui estimasi awal 54,6 dan menandakan ekspansi bulanan yang kuat dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya, Institute for Supply Management atau ISM merilis indeks manajer pembelian non-manufaktur Amerika merosot ke 50,1 di Juli dari 50,8 di Juni 2025. Di sisi lain, aktivitas sektor jasa secara tak terduga stagnan di Juli, menggarisbawahi ketidakpastian yang berkelanjutan atas kebijakan tarif pemerintahan Trump terhadap bisnis. Dari Asia, aktivitas jasa China berekspansi di laju tercepatnya dalam 14 bulan di Juli, dorong oleh permintaan yang lebih kuat, termasuk peningkatan pesanan ekspor baru. Survei sektor swasta menunjukkan PMI jasa umum S&P Global China naik menjadi 52,6 di Juli dari 50,6 di Juni. Hasil survei ini berbeda dengan survei resmi China yang menunjukkan aktivitas jasa sedikit turun menjadi 50,0 di Juli dari 50,1 di Juni 2025. PMI S&P dianggap sebagai pembacaan tren yang lebih baik di antara perusahaan-perusahaan kecil yang berorientasi ekspor, terutama di sepanjang pantai timur. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan menggelontorkan anggaran 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi di kuartal 3 2025. Paket stimulus tersebut mayoritas akselerasi program makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi sekolah, hingga pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan stabilisasi harga pangan untuk menjaga konsumsi masyarakat dengan memberikan injeksi dana kepada Bulog 16,6 triliun rupiah untuk stabilisasi beras dan 5 triliun rupiah untuk stabilisasi harga jagung. Berbagai sumber, IDX Channel.